disebutkan nama-namanya di situ, nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang mengadu ke Bapak Kadis. Jadi salah satunya dibacakan bahwa kandidat nomor 4 ini belum mengundurkan diri dari Ustadz. Baik, selamat berjumpa kembali para pemirsa Salam Timor. Kembali lagi bersama saya, Franciscus Talan. Kali ini kita akan membahas tentang isu politik yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Seperti kita tahu bersama bahwa kontestasi politik di tingkat desa baru saja selesai tahapan-tahapannya. Ada banyak dampak, ya, ada beberapa dampak, jadi baik itu dampak baik maupun dampak buruk itu dimunculkan di dalam hasil dari kontestasi tersebut. Nah, oleh karena itu ini merupakan hal yang cukup menarik untuk kita ketahui bersama, dan kali ini saya berjumpa dengan seorang tokoh yang merasa bahwa ada hal-hal yang mengganjal dari hasil kontestasi di tingkat desa kemarin, sehingga perlu diangkat ini sebagai salah satu topik untuk kemudian menjadi bahan kritikan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk mengambil baiknya kita sama-sama memperbaiki sistem yang mungkin agak sedikit tidak menganut asas demokrasi yang sebenarnya. Baik, jadi kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah salah satu kandidat yang mengikuti kontestasi politik di Kecamatan Fatmolo, tepatnya di Desa Bileon. Betul begitu ya, Bapak? Betul sekali. Baik, ya. Jadi mungkin kita langsung saja Bapak bisa bercerita tentang tahapan awal sampai pada pemilihan itu seperti apa? Silakan. Ya. Jadi baik, mungkin saya perkenalkan diri, karena nama Awaludin Isuh, lahir di Desa Bileon, dan saya termasuk yang mengikuti proses pemilihan kepala desa di tahap 3 di TTS ini, dan proses mulai dari pendaftaran sampai dengan semua sudah berjalan dari tahun 2020, kemudian karena COVID ini sehingga tertunda dan 2021 baru kami lanjutkan sesuai dengan peraturan dan tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh kabupaten, atau dalam hal ini tahapan dari bupati. Kita ikuti semua dari proses verifikasi dan lain sebagainya, kami ikuti dengan baik. Dan setelah kita lanjutkan setelah COVID, mulai lagi tahapan baru, itu di verifikasi DPT. Dari verifikasi DPT kita lihat yang sudah tiada kita coret, karena setelah terhenti beberapa bulan begitu.
dan semua berjalan dengan lancar. Panitia juga mengikuti semua proses itu dengan baik. Kami sebagai kandidat juga mengikuti dengan baik sampai pada akhirnya kami mengikuti proses pemilihan kepala desa di Bileon, dan menurut kami semuanya berjalan dengan lancar dan cukup bermartabat. Baik. Nah, ini kita bicara soal tahapan. Nah, karena sekarang munculkan satu persoalan, apakah kira-kira dari pengalaman Bapak Awaludin sendiri ini, di saat tahapan berjalan itu kira-kira ada tidak hal yang mengganjal yang kemudian bisa dimunculkan waktu itu? Sesuai dengan ini pengamatan kami, semua tahapan dilakukan dengan cukup baik dan tidak ada hal-hal yang memang melanggar aturan atau apa. Kami cukup baik dan selama itu tidak ada teguran atau apapun. Di dalam pemilihan ada panitia, ada tim was desa, tim was kecamatan juga, semua dikatakan bahwa itu terlaksana dengan baik sampai proses pemilihan itu. Nah, kalau misalnya tidak ada persoalan, kemudian tahapan setelah itu barulah muncul di saat perolehan suara itu, perhitungan. Iya. Bisa jadi gambarkan sedikit. Pada saat hari pencoblosan pada tanggal 1 Desember, kami kandidat juga ikuti dengan baik, masyarakat juga berbondong-bondong, semua hadir ke TPS atau tempat pemungutan suara ini, semua mengikuti dari pagi sampai dengan selesai itu perhitungan suara. Semua terlaksana dengan baik sampai panitia yang ada di situ juga langsung mengumumkan bahwa sebagai pemenang adalah nomor 4 atau saya sendiri waktu itu ya. Nah, kemudian bisa muncul persoalan ini kira-kira bisa Jadi setelah pemilihan ini penghitungan juga dilangsungkan sampai dengan selesai penghitungan, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara untuk mendukung keabsahan dari semua proses yang kita ikuti ini, dan berita acara termuat jelas di sana berapa yang tidak hadir, perolehan suaranya juga termuat jelas. Jadi dari nomor 1 memperoleh 45 suara, nomor 2 214 suara, kemudian yang nomor 3 memperoleh 6 suara, dan saya sendiri nomor 4 memperoleh 215 suara. Dan langsung diumumkan oleh panitia bahwa sebagai pemenang adalah nomor urut 4 dengan perolehan suara 215, dan di situ juga ditekankan bahwa hanya beda 1 suara, dan masyarakat semua berteriak bahwa itu suara Tuhan untuk desa Bileon, seperti itu. Jadi setelah pemilihan sesuai tahapan itu kita diberi waktu beberapa hari untuk apabila ada hal-hal yang memang tidak sesuai pada saat pemilihan, dan dari saya sendiri tidak ada pengaduan ke sana. Kemudian kami juga tidak tahu bahwa ada pengaduan dari kawan-kawan yang lain atau kandidat-kandidat yang lain. Namun beberapa hari kemudian kami sudah tidur ya, di malam hari sudah istirahat karena sudah jam 10 malam. Tiba-tiba ada anak yang datang ke sana. Nah, itu jadi menyampaikan bahwa ada tim dari kabupaten yang turun ke desa. Turun ke desa. Tapi karena anak yang datang, jadi dia tidak tahu tim ini dari mana. Tidak sampaikan juga apa itu dari PMD atau dari Timos atau apa yang kaitan dengan pemilih ini juga saya sendiri tidak
tahu pasti kedatangan, karena jauh sebelumnya tidak ada informasi kepada kami mungkin minimal dari pagi bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa menanti kehadirannya, tapi tidak ada sama sekali. Dan kalaupun itu ada mereka hadir ke sana untuk selesaikan masalah juga, kami tidak tahu masalah ada di pemilihan itu, tidak ada masalah itu. Nah, setelah itu baru ada pengaduan ke tingkat atas untuk kemudian membatalkan pelantikannya. Jadi dari kehadirannya itu semua berproses. Kemudian tanggal 22 juga hadir, tapi posisinya malam juga itu, dan hujan sehingga kami tidak bisa bertemu. Kemudian tim ini kembali dan mereka mungkin mengkaji atau temuan-temuan di sana atau ini, kami sendiri tidak tahu hal itu. Dan kemudian berproses sampai kami sambil menanti pelantikan waktu pelantikan. Tiba-tiba keluar di berita bahwa akan diadakan pelantikan di tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari akan ada pelantikan kepala desa, dan di situ tertulis jelas bahwa yang akan dilantik adalah 47 kepala desa. Diterangkan ini pernyataan dari Bapak Kadis PMD yang mengatakan bahwa 47 kepala desa yang akan dilantik. Kami pun walaupun waktunya sudah mepet, tapi kami masyarakat bertanya ke saya sebelaku kandidat pemenang ini, mereka bertanya ini, kita seperti apa desa Bileon ini, kok tidak ada informasi mau persiapan padahal desa tetangga katanya sudah pergi untuk jahit pakaian untuk pelantikan. Saya sendiri bilang ini belum ada panggilan, belum ada informasi yang pasti dari dinas yang terkait dalam ini PMD. Tapi masyarakat kan waktu berjalan tanggal 6 ini dan sampai tanggal 10 mereka datang lagi ke rumah. Saya bilang ini memang kita harus cari informasi yang pasti, sehingga pertanyaan bapak-bapak ini saya bisa menjawab. Akhirnya masyarakat mendesak dan kami beberapa orang ini datang ke kabupaten untuk cari informasi tentang kepala dinas. Bertemu kita langsung ke Bapak Bupati. Kita bertemu ke Bapak Bupati. Di situ beliau mengatakan bahwa beliau sendiri juga belum dapat informasi. Nanti setelah pertemuan kami ini, hanya waktu itu beliau sempat bertemu kami hanya 3 menit. Dan itu masyarakat juga sangat menyayangkan hal itu, kerinduan mereka untuk bertemu dengan beliau, tapi hanya 3 menit. Tapi seperti itulah. Dan dalam 3 menit ini beliau sampaikan bahwa segera buat surat kepada saya, hari ini juga sampai kepada saya untuk saya tindak lanjuti ke dinas yang terkait. Lalu kami buat surat mempertanyakan, sampai saat ini juga kami belum dapat informasi ini seperti apa, padahal kami yang menang itu. Surat itu sejak tanggal berapa? Tanggal 10 Januari. 10 Januari kemarin. Ya, kami sampaikan kepada Bupati. Sudah 10 hari tapi belum ada jawaban sama sekali dari dinas PMD. Jadi tanggal 10 kami sampaikan berita surat ini ke Bupati. Lalu beliau akan menindaklanjuti, tapi sampai hari pelantikan tanggal 14 itu pelantikan juga kami belum dapat jawaban apa kami itu. Dan setelah pelantikan itu baru disebutkan bahwa yang dilantik hari ini hanya 44 kepala desa. Itu. Jadi kami semakin bertanya, masyarakat semakin bertanya itu kenapa, ada apa sebenarnya itu. Baik. Jadi Bapak Awaludin sendiri dengan masyarakat desa Bileon ini sempat ketemu dengan Pak Kadis atau tidak? Sempat. Ya, jadi setelah tanggal 10 ini
kita kembali ke desa karena menanti jawaban ini dari Bapak Bupati ataupun nanti Kadis yang akan menjawab. Tapi sampai pelantikan kita tidak termasuk yang dilantik. Lalu masyarakat datang lagi, kita ke sana, ke dinas terkait, dalam hal ini PMD, untuk kita cari informasi yang pasti kenapa kita tidak dilantik, ada masalah apa sebenarnya di Desa Bileon ini. Lalu kami beberapa orang, kurang lebih sekitar 20 orang kami datang ke dinas PMD menanyakan alasan kenapa tidak dilantik. Baru di sanalah beliau sampaikan bahwa sebenarnya ini sudah terlambat karena ada SK dari Bupati untuk menunda pemilihan. Jadi kita bilang menunda pelantikan atau pemilihan, suruh baca, silahkan baca sendiri, ada di situ. Ada di aturan. Ya, ada di SK yang dikeluarkan oleh Bupati bahwa ditunda pemilihannya. Jadi itu dengan alasan apa, Pak? Jadi di situ kami mendesak Bapak Kadis untuk paling tidak kami dapatkan alasan-alasan kenapa Desa Bileon ini tidak bisa atau tidak dilantik. Baru dibacakan ada kronologisnya. Kami tidak diberi kesempatan untuk dapatkan ini kronologinya. Jadi kami minta untuk biar kami jadikan sebagai pelajaran, tapi tidak dikasih oleh Kadis, hanya dibacakan beberapa. Di situ bahwa ada pengaduan dari kandidat yang lain, disebutkan nama-namanya di situ, nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang mengadu ke Bapak Kadis. Jadi salah satunya dibacakan bahwa kandidat nomor 4 ini belum mengundurkan diri dari Ustadz, mengundurkan diri dari Ustadz ini. Jadi saya bilang ini memang kalau kita tahu dari awal-awal bisa menjawab itu, tapi mudah-mudahan ketika mereka jadikan ini sebagai rujukan untuk membuat SK ini bisa menjawab, bisa menerangkan, karena itu adalah hanya semacam sebutan. Ya mungkin yang bertanya ini seperti seperti yang lain-lain, itu sebutan Ustadz itu. Nah ini agak sedikit kontroversi nih. Ya. Karena kandidat nomor 1 dan nomor 2 ya. mengadu ke pihak PMD atas PMD ataupun Bupati bahwa Bapak Awaludin menyandang status sebagai Ustadz, pemuka agama. Iya, pemuka agama. Status dalam hal ini agama Muslim. Iya, betul. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri di saat mengikuti ini, adakah regulasi yang di tingkat pemerintah daerah yang tidak membolehkan pemuka agama ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa? Jadi Bapak bisa. Sejauh ini semua surat sesuai dengan tahapan dan peraturan-peraturan kita lengkapi semua. Itu artinya bertakwa kepada Tuhan sampai lolos semua sampai pada tahapan pemilihan dinyatakan lolos semua dan tidak ada masalah. Artinya bahwa pengaduan itu bisa dianulir juga atau bisa tidak diterima. Bisa tidak diterima karena tidak ada regulasi kuat tidak ada yang menekankan di situ bahwa seorang pemuka agama tidak boleh berkontestasi politik di dalam pencalonan itu. Jadi memang tidak ada sehingga kita lolos dan ikut dan mau kembali ke sana. Artinya ini sudah menjurus ke hal-hal yang sebenarnya diskriminatif itu, tapi bagi saya hal itu kan biasa, artinya hal biasa, dan di situ kita akan banyak belajar untuk lebih bersatu lagi semua pihak itu. Bahkan di saat pemilihan dan kita diberi waktu untuk kampanye itu, saya buat semacam banner ini dan saya tulis bahwa saya Awaludin Isu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Itu saya sampai jelaskan itu untuk apa. Itu kita
semua kita tidak persoalkan itu. Kita pun, dan saya lihat itu kalau umpama menjurus ke sana, saya tidak mungkin bisa memperoleh 215 suara itu. Nah, kalau dilihat perbandingan itu tidak mungkin. Tapi saya bersyukur bahwa masyarakat kita juga sudah cukup tahu bahwa mereka melihat hal-hal baik yang kita perbuat di tengah-tengah masyarakat itu. Dan saya tidak persoalkan itu. Baik, Bapak Awaludin. Nah, ini ada satu lagi. Ya. Ada satu hal yang mau dibilang cukup mengusik juga. Ya. Katanya pengaduannya kandidat lain itu yang diajukan ke PMD itu dengan alasan bahwa ada kertas suara yang surat suara yang dilubangi besar sekali. Iya. Mungkin bisa. Iya, jadi yang itu kemarin ya kami kan belum dapat kronologi secara lengkap, tapi itu sempat ya dibacakan oleh Bapak Kadis hanya beberapa saja itu. Jadi di situ juga beliau mengatakan yang paling fatal, kata ini Kadis. Beliau itu katanya yang paling fatal itu adalah adanya lubang yang besar di dalam kertas suara ini. Jadi menurutnya bahwa itu tidak sesuai karena seharusnya pakai paku karena sudah disediakan alat coblos. Kenapa lubangnya besar? Tapi pada saat penghitungan itu semua membenarkan karena banyak masyarakat, ada panitia, ada timwas dari bawah sampai ini, semua membenarkan itu dan tidak ada protes sampai penghitungan selesai. Mungkin ditemukan di situ karena apa yang dijadikan dasar bahwa lubangnya besar itu pun saya yakin tim dari sini hanya mendengar aduan dari orang. Karena sampai hari ini juga tidak kita umpamanya kalau memang ada kita buka dan lihat, tapi tidak ada. Semua pihak tidak mengetahui bahwa ada lubang besar itu. Tapi kok bisa pimpinan-pimpinan kita bisa berdasarkan hanya pendengaran, mereka bisa membuat untuk jadi sebuah SK untuk kami merasa sangat dirugikan dalam hal ini. Ya. Artinya bahwa itu menurut Pak Awaludin sendiri bahwa itu alasan-alasan yang tidak rasional. Iya, kalau menurut kami memang hal-hal yang artinya sudah disepakati di situ tidak ini, dan kami kalau umpamanya teman-teman yang lain merasa bahwa itu salah, kenapa di saat penghitungan atau bisa mereka hentikan dan kita sepakat di situ. Tidak ada, tapi ini seolah-olah mereka sediakan untuk ini. Seolah ini keputusannya itu dipelintir. Iya, jadi hal-hal yang ini mereka ini kan mungkin seperti tersusun bahwa harus menyalahkan panitia sebagai tim yang salah, padahal ada semua unsur di situ. Timwas juga ada, dari kecamatan ada, keamanan, polisi, tentara, dan Pol PP juga ada, dan kita bisa buktikan bahwa mereka menetapkan bahwa selisih 1 suara ini memang hati kita sejak pertama sampai terakhir ini memang semua ini, dan selesai ya semua teriak bahwa ini suara Tuhan. Polisi pun bilang betul. Baik, Bapak Awaludin, kira-kira nih dari proses ini, apakah akan ada upaya dari pihak Bapak Awaludin sendiri untuk kemudian memperjuangkan ini untuk definitifkan secara regulasi, ditetapkan untuk Bapak menjabat sebagai kepala desa terpilih, karena ini bicara soal hak politik juga. Nah, kira-kira dari pribadi Bapak sendiri, upaya apa yang mau dilakukan untuk kemudian bisa mendapatkan hak politik yang sudah sementara ini dihambat? Jadi ini memang kalau kita melihat bahwa dari semua alasan-alasan tadi dikatakan, kami sampai penasaran dan bertanya terus
tiba-tiba beliau keluarkan SK dari bupati bahwa ini yang sebagai kata terakhir, artinya memutus semua perjuangan kita, dan kami merasa bahwa ya hak kami terus semua yang kita ikuti dari awal, segala macam ya, kerugian kita dan entah materi apapun, semua masyarakat kan berbondong-bondong, itu kita merasa dikorbankan. Masa perjuangan kita hanya diputus dengan ini, dan ucapan terima kasihnya dengan SK bahwa akan itu bagi kami itu tidak baik, dan kita akan tindak lanjuti, kita akan berupaya untuk ke ini yang lebih tinggi untuk mengkaji lagi, atau kita ini keputusan dari Bapak Bupati ini. Ya. Baik. Jadi adakah pesan singkat untuk para pemimpin kita, pemangku kebijakan, kira-kira dari Bapak sendiri ada pesan apa? Jadi ya dari kami, saya selaku kandidat ini memang segala sesuatu terjadi seperti itu, dan kemarin juga disinggung oleh beliau bahwa kita ini adalah proses pembelajaran politik, proses pembelajaran. Nah, di sini kami perlu sampaikan, kita belajar ini jangan sampai kan bilang pelajaran untuk hal yang lebih baik, tapi di situ akan timbul di masyarakat, ya, akan timbul di masyarakat bahwa untuk mengikuti sebuah proses ini kita tidak usah menjadi orang yang menang, karena nanti ada aturan-aturan yang bisa menjatuhkan yang menang. Cukup kita di nomor 2 atau 3 saja kita sudah ini, dan bagi kami pembelajaran yang kurang baik ini. Dan ke depan harus dirubah niat kita untuk belajar. TTS kita harus lebih baik, tapi jangan dengan cara-cara yang seperti ini, karena ini akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dan kami juga selama dari kampanye sampai pemilihan, suara kami selalu didengar oleh masyarakat kita, dan kami bisa meredam hal-hal yang terjadi di sana. Ketika ini saya bilang, kita jadi pemenang, tapi kita tidak boleh terlalu ini, karena sementara kita menari atau kita berjoget, maka kita berjoget di atas luka sekian orang. Nah, itu dari saya kepada para pemilih kita. Saya bilang kita tidak boleh terlalu senang, karena sementara kita bersenang-senang, kita sama saja menari di atas luka 214 orang dan sekian yang lainnya. Terus panitia kita juga bekerja yang begitu jangan sampai kita terlalu bereforia, dan ini cukup diterima oleh masyarakat di sana. Dan jangan sampai dengan keputusan seperti ini akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita, karena kita berpolitik harus dengan lebih santun lagi, harus lebih santun, dan kita kedepankan hati, maka saya yakin TTS kita akan jauh lebih baik. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Bapak Awaludin Isu untuk waktunya bersama kami. Salam Timur. Dan usai sudah bincang-bincang kita akan bertemu lagi dengan bincang-bincang selanjutnya bersama saya, Franciscus Talam.